sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Roy Suryo membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Capres-cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Untuk Solo. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Kira-kira ya. Bunyinya ya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat, Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan hari libur loh, hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang dia apresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah, itu anaknya Bonyamin Saiman itu, ya. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota, ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Mendaftarkan jawabannya. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya? Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019
apa namanya? Oh. 2019 Oke. itu pengesahan INSEAD. Penyetaraan INSEAD, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS. Kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke? Setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Yes, oke. Baru masuk MK, baru mendaftar. Nah, ya, urut bener ya. Skenarionya luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2025 itu Kompas, baru kali ini Kompas yang kita tahu bahwa media yang sangat kredibel selama ini, tahu-tahu memunculkan berita bahwa bahwa Gibran lulus. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, teman-teman, di kali video ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus ijazah Jokowi. Nah, kita nggak bosan-bosan mendengarkan tentang ijazah Pak Jokowi ini, masih belum beres-beres. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, akan datangnya pada umat manusia tahun-tahun penuh tipu daya orang yang berdusta, percaya orang jujur didustakannya. Ya, kalau masih juga membela Jokowi dan Gibran, betul-betul gila. Nah, rakyat ini mau ditipu, dibohongi dinasti Jokowi. Nah, tergantung Prabowo, gimana Prabowo berani nggak sama Jokowi. Padahal sudah jelas Jokowi Gibran membohongi tentang ijazahnya. Nah, kalau Jokowi tidak ditindak atau ditangkap, maka pasti politik komunis menguasai Indonesia dan Indonesia akan hancur. Lebur Pancasila sinar pasti jangan dibiarkan negara ini dibereskan. Nah, Presiden Prabowo ini selalu disayangin orang-orang licik dan penipu. Kalau tidak sadar negara ini bakalan hancur. Nah, para akademi terbius ini dengan jabatan tata harta sehingga kebenaran terkikis oleh kebohongan dan kebohongan. Nah, para termulu gak mikir masalah akhirnya, bahkan mereka percaya adanya akhir, maka nggak peduli halal atau haram. Nah, semua elemen terkait terhinoptis. Jokowi Solo dibohongi Jakarta, dibohongi rakyat Indonesia, terhinoptis selama 10 tahun. Nah, pejabat ini yang punya kewewenang mengeluarkan kebijakan semua sudah dikuasai oleh pihak-pihak. Penguasaan bijak dihancurkan suatu negara ini. Nah, benar-benar Mulyono ini merusak moral bangsa sampai anaknya nggak punya ijazah SMA, diloloskan termulu-mulu, sama persis bapak dan anaknya jadi penipu semuanya. Nah, Presiden Prabowo ini seperti ini harusnya waspada dan mengerti ini masalah moral dan anak didik bangsa. Nah, kalau Indonesia kepengen aman dan mau maju terus rakyatnya makmur, hanya satu jawaban saja. Nah, penjara Jokowi dan Gibran udah selesai, beres masalahnya. Nah, kalau begitu masuk pegawai negeri, bank, dan lain-lain, gak usah syarat minta ijazah dong, hukuman sudah gak bisa dipercaya. Lalu, rakyat mau minta keadilan kemana? Apa perlu hukum seimbang saja seperti cepat? Nah, sekali orang berbohong pasti akan menutupi dengan kebohongan yang lain. Apalagi kebohongan yang sangat besar, dan dia semakin terjerat dengan dosa yang menumpuk. Nah, udahlah tangkap aja, Pak, dipenjarakan, sita hartanya buat ke pulau, kemudian biar lahap keluarganya, keluarganya negara dan bangsa. Ayo hakim, TNI, buruh pengkhianat negara. Nah, saya heran dengan tiap bulan ada pengaduan, dan kenapa presiden punya kekuasaan, kenapa nggak berani tindak seolah-olah ada yang intimidasi. Kalau kita bersih nggak perlu takut bersih. Semua yang merasa nggak perlu, sebab begitu terus Indonesia nggak bisa maju. Mohon segera ambil tindakan. Yang penting untuk NKRI ini supaya Indonesia bisa makmur dan maju terus Indonesia ini.
Nah, ternyata KPU seperti lebih jahat dan serta betul-betul penyianat ini tak bermoral, wajib diproses hukum dan dipenjarakan. Saya tetap mendukung dari Roy Suryo CS ini, semoga mereka tetap semangat menuju jalan kebenaran, terus berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan mundur terus melawan Jokowi. Nah, intinya Pak Prabowo sebagai presiden harus ditangkap Jokowi dan kroni-kroni ini yang baru bisa aman. Nah, percuma Pak kalau cuma ngomong kalau mau rakyatnya yang akan mengadili, kalau rakyat sudah sadar baru yang terjadi. Nah, publik inginkan pejabat apapun harus jujur, terbuka, transparan. Baik persoalan datang dokumen hanya sekecil sebagai rakyat untuk menjadi pejabat. Kalau ada kebohongan, maka kalau masyarakat ada yang tahu, menuntut wajib untuk membuka kembali kebenaran yang dilindungi undang-undang baik publik yang minta dalam tuntutannya, baik yang bersangkutan sebagai pejabat publik. Nah, sudah jelas model, tapi bukan hanya Jokowi dan keluarganya, namun kronologinya penyelenggaraan pejabat negara menjadi perlindungan kejahatan, bahkan menjadi kelompok miris semikiran masa depan bangsa dan generasi penerus jika kejahatan saat ini tidak dihancurkan. Nah, dari RI tercinta yakin komunis sudah mulai sedang bergerak. Berbagai sektor semoga komunikasi hancur dan bumi ini dan tetap mempertahankan anjara komunis ini sebagai azab langsung. Dan rakyat resah terus akan semakin miskin juga. Penegak hukum sudah inginkan hancur. Nah, jadi Pak ini tidak bisa diberhenti begitu saja sebelum hukum di negara kita betul-betul ditegakkan adil jujur. Maka sebelum negara kita betul-betul tegak jujur, maka sebelum juga Jokowi Gibran selesai seberapa keluarga diusus dan dihukum, maka jangan harap negara ini siapapun memimpinnya. Nah, jadi presiden gak bakalan benar Polri, kehakiman, kejaksanaan maupun keadilan, dan KPU benar-benar harus diadakan perubahan orang-orang di dalamnya. Nah, jadi pejabat ini yang baik, jujur, aman, dan selesai mencintai rakyat karena jabatan yang jabat akan kamu bertanggung jawab di akhiran kelak ini. Nah, betul sekali. Jadi KPU ini dipecat saja karena membela kebohongan dan kedoliman dan selalu menutupi kebohongan Gibran, Jokowi, dan Gibran harus diadili KPU juga. Gak takut sampai hukum dan KPU ditegakkan, kebenaran akan kalian tidak dihukum. Nah, sudah terbukti nyata kerusakan dan kebohongannya dilakukan Bapak Jokowi dan Wakil Presiden. Hukum lalu pada rakyat harus diperbuat, ini bisa menjadi contoh masa depan anak-anak cucu, dan kita dibohongi, itu harus hukum dan adil tanpa dilihat jabatan presiden. Ya, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen dan share video ini. Semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.